Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Materi yang kita bahas yang pertama adalah ada etika, moral, dan hukum. Untuk etika tersebut adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merusuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Berikutnya ada moral. Moral itu adalah tradisi atau kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Berikutnya ada hukum. Peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau suatu negara. Berikutnya adalah meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Berikutnya ada bagaimana budaya etika diterapkan. Yang pertama ada kredo perusahaan. Pernyataan singkat mengenai nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Tujuan kredo adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan luar perusahaan, akan dinilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah program etika. Upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Berikutnya ada kode perusahaan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode industri atau profesi tertentu. Berikutnya ada alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menggunakan program etika adalah CEO. Seorang CEO harus yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan etis. Berikutnya alasan pentingnya etika komputer. Alasan yang pertama adalah kelenturan secara logis. James Hammer mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Yang ketiga, faktor ketidaktampangan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampangan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungannya rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Berikutnya adalah hak sosial dan komputer. Hak sosial dan komputernya ada 4, yaitu privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Berikutnya ada audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua aturan mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi akuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal.
yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Berikut ada gambar yang bisa kalian lihat, yaitu posisi audit internal dalam organisasi. Yang pertama ada Dewan Direksi, ada Komite Audit, Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer, Direktur Audit Internal, dan Departemen Audit Internal. Berikutnya jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial. Audit finansial itu adalah memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua ada audit operasional. Tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga ada audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Berikutnya ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Berikutnya ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam kode etik dan program edukasi, etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Berikutnya ada kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM atau Association for Computing Machinery yang ada pada saat ini diadopsi pada tahun 1992 yang berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4, yaitu keharusan umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama ada masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kalau ingin ditanyakan bisa ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.